Oh, halo, assalamualaikum semuanya, teman-teman. Alhamdulillah, sudah jam berapa ini? Jam 10. Kelihatannya aku mulai hari ini bakal journaling, ngomong apa yang terjadi hari ini, sekaligus ngajarin aku untuk nulis dan lebih sering fokus sama apa yang aku kerjakan. Jadi nanti ada yang bisa aku ceritain di malam hari juga sebagai daily journalist gitu kan. Hari ini aku mau mulai nggak begitu baik. Kata ya bangunnya agak terlambat gitu. Tobat lah sama Allah, bisa itu terlambat ya, semoga Allah mengampuni. Lalu olahraga chest day hari ini, walaupun nggak begitu baik ya, menurutku hasil latihan hari ini, tapi ya oke lah, daripada nggak ngelakuin kan. Itu langsung bersih-bersih, makan sebentar, habis itu nulis lagi, merevisi tulisan S3 aku, badan data olahan benchmark, habis itu untuk nge-brief anak-anak sehingga dapat datanya ini. Sampai sekarang pun ada beberapa data yang kurang baik. Hasil ini memang nanti besok mungkin aku perbaiki. Setelah itu siang tadi aku juga meeting sama anak-anak, ngomong satu dan lain hal di luar, terkait dengan hal-hal yang di luar teknis pekerjaan. Nah, teknis pekerjaan alhamdulillah sih mereka harusnya paham apa yang aku bicarain. Lalu siang sampai sore itu aku ke kampus karena dipanggil, lalu sama ngerjain S3-nya juga, dan malah ada rezeki ketemu temen kenalan lama gitu, dan tanya satu hal terkait desain rumah. Itu mungkin akan aku selesaikan nanti di weekend. Lalu aku balik kantor ini. Sampai sekarang ini ada yang revisi masih harus dibetulkan lah, tapi alhamdulillah sudah banyak progres, tahu mana hal yang harus dikerjakan kayak gitu, terkait dengan benchmark, metodologi di penelitian S3 aku ini. Ya sebenarnya hari yang nggak begitu baik sih, maksudnya nggak sempurna, hari yang sangat gak sempurna. Tapi hari ini juga aku belajar satu hal dari Ustadz Jundi Imam Syuhada ya, di Instagram tadi siang habis sholat, sebelum berangkat aku lihat salah satu konten dia itu menulis satu hal yang aku makanya itu aku pengen nulis di sini. Journaling setiap hari supaya apa? Supaya aku ingat kebaikan orang hari ini tuh terekam, sehingga mungkin jadi amal, mungkin itu akan nanti bisa mengubahku. Nah kalau aku berubah jadi baik, harusnya itu aku ya bukan harusnya, aku yakin kalau aku jadi baik nanti amal solehku akan bermanfaat bagi sekitar. Nah akhirnya kita jadi, aku juga bisa jadi muslim yang baik. Jadi nulis ini juga untuk merekam seperti itu, yaitu tulisan Mas Jundi Imam Syuhada terkait dengan yang ditulis oleh Syekh Dr. Hasyam Syamsi Pasha. Ini terkait dengan pesan seorang ayah untuk anaknya saat menikah.
Wahai anakku, sesungguhnya engkau tidak akan mendapatkan kebahagiaan di dalam rumah tanggamu kecuali dengan 10 perkara yang engkau berikan kepada istrimu. Maka hafalkanlah pesan ini dariku dan jagalah baik-baik. Pesan pertama dan kedua, wanita itu menyukai kemanjaan, yaitu mencintai sikap lembut dan perhatian, dan menyukai ungkapan cinta yang jelas. Janganlah engkau pelit atau pikir menunjukkannya kepada istrimu. Artinya jangan lupa kita bermanja-manja dan mengungkapkan cinta kepada istri. Jika engkau pelit menyatakannya, engkau akan menciptakan pembatas yang kaku dan mengurangi kasih sayang di antara kalian. Nah, itu pesan kedua. Pesan ketiganya, wanita membenci laki-laki yang terlalu keras dan bersikap tegas, namun juga dapat memanfaatkan laki-laki yang terlalu lemah dan serba menurut. Ini kan ingatan bagi saya sebagai laki-laki. Maka posisikanlah sikap pada tempatnya, karena hal itu lebih mendatangkan rasa cinta dan ketenangan. Nah, sulit ini. Jujur pesan ketiga paling sulit. Nah, yang keempat, wanita menyukai dari suami apa yang perkataannya baik, penampilan rapi, pakaian bersih, dan aroma yang wangi. Nah, makanya kita menghindari istri dalam keadaan yang kotor, tidak bersiap-siap ya. Takutnya akan menimbulkan rasa jengkel dan ilfil. Pesan kelima, rumah adalah kerajaan bagi seorang wanita. Di dalamnya ia merasa bertahta di atas singgasana dan menjadi penguasanya. Maka janganlah engkau merobohkan kerajaan yang ia tinggali. Jangan pula engkau berusaha menggeser singgasananya. Ini ingatan bagi saya. Ini semoga membekas lah jika engkau. Lalu pesan keenam, seorang wanita ingin mendapatkan hati suaminya tanpa harus kehilangan keluarganya. Maka jangan sekali-sekali engkau memposisikan dirimu sejajar dengan keluarganya dalam satu timbangan, memilih aku atau keluarga. Oke. Pesan ketujuh, sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Bentuk yang bengkok itu bukan sebuah aib, karena alis mata pun bentuknya bengkok sebagai hiasannya. Jadi memang bengkoknya ini hiasannya. Jadi jangan membiarkan begitu saja jika ia berbuat salah, dan jangan berusaha membawakannya secara paksa yang justru akan mematahkannya. Bersihkanlah selalu di tengah-tengah antara tegas dan lembut. Ini susah menurutku. Pesan ketiga dan ketujuh yang di tengah-tengah menurutku butuh guidance yang jelas bagi saya. Sesungguhnya wanita diciptakan memiliki tabiat yang mudah mengingkari kebaikan suaminya. Jika engkau berbuat baik kepada salah seorang dari mereka selama bertahun-tahun, kemudian engkau berbuat satu kesalahan saja, ia akan berkata, aku sama sekali tidak pernah melihat kebaikan darinya. Maka jangan. Nah, ini pesannya baik. Yang terakhir, pesannya baik. Pesanku, maka jangan sampai sifat ini membuatmu membenci dan menjauhinya. Aduh ya Allah, harus dicontoh, harus teringat. Pesan ke-9, wanita seringkali mengalami kondisi kelemahan fisik karena kelemahan psikis, sampai Allah Ta'ala menggugurkan darinya beberapa kewajiban ibadah. Maka berlembut hatilah kepadanya dalam kondisi penuh berkah dari Allah ini. Oke. Maka hendaknya beringat-ingat ya. Adapun yang ke-10, ketahuilah bagaimana di sisi suaminya bagaikan seorang tawanan, maka sayangilah tawanannya. Ini saya kan menjadi sebaik-baik perhatian dan sebaik-baik pendamping bagi. Oke, itu 10 pesan yang kira-kira harus aku bahas satu-satu sih nanti terkait gimana mungkin laki-laki itu gimana caranya menurut pandanganku ya. Nah itu ya, semoga Allah kasih ilmu lah di balik pengetahuan ini, dan menurutku ini pengetahuan yang baik. Tadi ada berapa, karena apa? Satu, tujuannya jelas. Dua, ada yang sulit. Nah, salah satu hal itu baik itu kan itu dinilai ketika melakukannya ada kesulitan menurutku. Nah, aku melihat pesan ini tuh ada yang menohok sekali, makanya aku melihat nasihat ini baik bagiku gitu sih. Jadi mungkin 10 nasihat ini di lain kesempatan
sekarang udah lebih 20 menit, katanya 10 menit cukup. Semoga Allah luruskan niatku untuk journaling setiap hari ikhlas, sehingga dengan ikhlas ini untuk Allah ini Allah